Q&A Ramadan. Oke Bir, ini banyak pertanyaan dari anak 71. Oh iya. Banyak pertanyaan nih tentang puasa. Tentang Ramadan, ya puasa ya. Puasa Ramadan. Oke, ini pertanyaan dari Farsa Raifata kelas 71 ya. Ya, dari Farsa. Hai Farsa. Pertanyaan pertama, apakah boleh dilanjutkan, dihabiskan makannya atau dihentikan? Sorry. Bagaimana jika terlambat makan sahur dan tiba-tiba azan subuh? Apakah boleh dilanjutkan, dihabiskan makannya atau dihentikan? Atau dihentikan. Pertanyaan pertama. Berarti itu makan kemudian tidak nututi. Gitu. Ini udah mau azan subuh nih, terus masih ada sisa nih, dihabiskan atau enggak, atau dibuang atau dibakar atau gimana? Batas suara saya ini ada orang nggak nututi kemudian azan harus berhenti. Ya? Tidak boleh diteruskan. Pokoknya intinya makan itu sampai mau azan sahur. Iya, batas akhirnya itu azan waktu subuh. Waktu subuh itu berhenti makan gitu ya? Iya, masuk waktu subuh. Oke, jadi batas. Jadi tidak boleh diteruskan makannya. Ya, batas waktunya. Lupa Pak. Ya, kan udah panjang waktunya. Makanya dipanjangin itu waktu sahur dan kalau sahur sih sebenarnya sunnah gitu loh. Tapi yang wajib di sini adalah, yang rukun adalah niatnya. Niat dari setelah berbuka puasa, setelah batal puasanya, terus semalaman sampai sahur. Datang waktu subuh azan itu. Makanya, tapi kalau zaman sekarang sih gampang sebenarnya. Kenapa harus nggak bangun misalnya? Lah sekarang kan kita punya HP, pakai alarm kayak ada orang tua, ingatkan ke orang tua, bapak ibu. Tapi misalnya satu keluarga misalnya pas kelelap semua sampai batal, ya udah berarti dia nggak sahur itu aja. Nggak usah sahur. Yang jelas kalau dia sudah berniat maka puasanya sudah sah, itu aja. Kalau masalah dia sahur atau tidak itu persoalan sunnah. Sunnah hukumnya, karena sahur tidak wajib. Yang penting niat dulu. Iya, niatnya yang penting. Niat. Lu bangun nanti 3:30 ya kan, mau buka ya nggak apa-apa, yang penting niat. Ya. Yang penting niat. Oke, pertanyaan kedua. Dari siapa? Masih di Farsa. Oke. Bagaimana hukumnya puasa bagi anak laki-laki yang batal puasanya? Apa harus membayar hutang puasa? Ya, kalau anak laki-laki itu atau anak perempuan itu sudah balik kemudian batal di siang hari, maka dosa hukumnya. Hukumnya dosa. Kalau batalnya itu dengan memang ketentuan tidak boleh, maka dosa hukumnya membatalkan puasanya itu. Misalnya siang hari nih kita haus, minum lalu minum, ya dosa, Pak. Batal dan dosa dia membatalkan puasanya. Udah batal dosa lagi ya. Kemudian apakah dia harus mengganti? Wajib mengganti setelah Ramadan gitu loh. Jadi harus diganti, wajib, tetap wajib. Tapi dosa membatalkannya itu tetap dosa hukumnya. Sama seperti kita sholat, pertengahan sholat tahu-tahu ada bakso misalnya, ning, berhenti kita beli bakso dulu, dosa itu membatalkan sholat tanpa sesuatu yang darurat. Ya kalau misalnya itu niat ya. Kalau misalnya ada bahaya, misalnya ada ular depan kita, kita sholat, ya tahu kan tentunya kita takut bahaya kan, takut membahayakan diri kita, ya berhenti kita. Tahu-tahu ada garaga misalnya kayak lu, misalnya ada ular kayak lu misalnya, ya nggak bisa. Ya udah itu ada. Jadi kesimpulannya adalah wajib ganti ya, dan hukumnya dosa kalau membatalkan dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Kalau misalnya nih Pak, kan saya juga pernah ngalamin waktu kecil ya, teman saya katanya giginya berdarah gitu, gusinya. Ya, gusinya berdarah tapi nggak sengaja waktu gosok gigi. Ya. Itu hukumnya gimana Pak? Ya, yang jelas kalau cairan yang masih alami dari mulut seperti ludah atau keluar darah, kalau masih belum keluar dari area mulut, misalnya ketelan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ludah ini kemudian sudah keluar, diludahi atau dia nempel di pipi kemudian kita ambil dia, itu yang batal. Karena itu sudah dianggap tidak alami.
Oh, Gitu. berarti intinya kalau misalnya kita gosok gigi tapi berdarah, tapi kita buang, Buang aja lebih baik dibuang. lah ya dibuang kan, Gitu, iya. itu nggak batal kan? Maksudnya kan udah Enggak. kita udah sahur terus kan banyak orang gosok gigi, Ya, ya kan? harus tentunya. Nah, gosok gigi dan berdarah itu nggak batal dong? Enggak batal maksudnya? Kan berdarah. Ya enggak lah. Oh nggak batal ya? Ya, lebih baik dikeluarin. Nah ya kan pertanyaan saya kalau misalnya orang berdarah tapi kan kata orang kalau berdarah itu batal. Berdarah batal. Oh berdarah gitu, itu batal nggak sih? Itu kan mulut. Enggak kalau misalnya di luar. Ya enggak lah. Kenapa? Ya Enggak ada. kenapa enggak batal ya? Enggak ngaruh ya? Oke. Itu enggak batal ya guys. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Aviandra Filia. Ya, Satu Afrianda. juga nih. Hai Afrianda. Filia. Ya, assalamualaikum Pak Hairi. Saya udah punya 2 pertanyaan. Yang pertama, jika ada orang makan Ya. terus dia lupa, batal enggak Pak? Makan sampai habis, sampai dia selesai, sampai kenyang. Lupa. Ya, begini. Kalau lupanya itu memang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, benar lupa, maka itu dibolehkan. Artinya dimaafkan. Dimaafkan Makannya atau minumnya. Tapi persoalannya di sini makan gitu loh. Sampai selesai misalnya, sampai minum selesai. Iya. Kalau nyicip Itu kan nggak apa-apa ya. durasinya kan panjang. Makan nggak mungkin cuma 1 detik. Iya, maksud saya kan durasinya panjang. Apakah orang mungkin dia tetap lupa gitu loh sampai Iya, sampai 10 menit ya. ya gitu loh. Kemudian jangankan makan, ya. Ini lupa ya. Begini, mencicipi makanan. Lupa itu. Itu kan spontan mencicipi. Oh, saya puasa. Nah, itu wajar begitu. Tapi kalau sampai makan kemudian minum itu nggak wajar, kalau saya pikir nggak wajar. Jadi hukumnya apa? Hukumnya apa? Kalau Nah, misalnya gitu. kalau misalnya kan saya tadi bilang, kalau benar-benar lupa, Itu ini, dimaafkan. ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini jadi Tapi itu kemungkinannya kecil, kalau menurut saya itu kecil kemungkinannya begitu. karena emang orang kan pasti menjauhi makanan di bulan puasa kan. Iya, tentunya begitu. Nah, berarti kalau misalnya itu batal ya. Kalau benar-benar lupa ya batal, kalau tidak sengaja lupa ya. Kalau sengaja itu batal. Ya, kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja itu tidak batal. Dimaafkan ya. Kalau benar-benar lupa loh. Kalau benar-benar lupa nih. Jangan pura-pura lupa. Misalnya kita kumur-kumur, sengaja kita itu nyisain airnya sedikit kemudian ditelan, ya batal. Berarti harus dibuang ya. Iya. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau bangun telat belum makan sahur pasti niat puasa pasti kuat atau tahan kan? Ya, masalah kuat atau tahan itu memang harus mau tidak mau kita alami kan, yang namanya puasa. Kemauan lah ya. Ya, akan tetapi yang namanya ibadah itu jangan kemudian kita mempasrahkan niat puasa kita, ya tidak usah sahur lah pasti kuat, Tuhan pasti menjaga kita. Jangan begitu. Bahkan orang yang bertawakal sebelum berusaha, dia itu dianggap fasik kemudian. Lu harus berusaha dulu baru tawakal. Begitu. Nah, di sini kalau kita menggantungkan niat saja tanpa harus sahur, berarti itu seperti tawakal dulu nggak usaha. Nah, misalnya kejadian seperti itu, dia lupa nggak makan, nggak sahur. Ya kan pertanyaannya kan? Iya, benar. Apakah kuat, Pak? Masalah kuat tidak kuat itu tergantung kita. Kan banyak orang yang kelewat nggak sahur gitu loh. Saya tadi malam nggak sahur, tapi kenapa kamu puasanya? Ya kuat. Oh, berarti dapat hikmah, puasanya dikuatkan oleh Allah begitu. Tapi jangan diniatkan tidak sahur. Ya saya tidak sahur lah, pasti kuat. Jangan begitu. Nah, nih ada pertanyaan juga nih dari aku nih. Nih misalnya ya. Nih kan dia nggak sahur nih dari awalnya kan dia nggak sahur nih. Ya. Nggak sahur, tapi dia selesai sampai buka puasa. Nggak sahur selesai sampai. Tapi selesai sampai buka puasa, maksudnya batal. Iya, batalnya sampai buka puasa. Iya, maksudnya sempurna kan puasanya. Sempurna hari itu. Tapi dia ngomong, waduh nih gua tadi nggak tadi gua nggak sahur nih, gua harus makan banyak. Itu kira-kira ada apa gitu nggak? Ya nggak apa-apa begitu. Oh nggak apa-apa. Karena ya? memang itu yang namanya kebutuhan kan. Orang pastinya dia akan bernafsu benar gitu loh. Apa
Ya namanya kita seharian pas nggak makan, nggak sahur lagi, ya pastinya dia akan keinginan untuk makan banyak ya pasti. Dan itu manusiawi. Manusiawi ya, oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Rangga 71 nih. Salwan Rangga. Iya, Rangga. Hai Salwan. Assalamualaikum Pak Heri. Jika ingin buka puasa tetapi tidak ada makanan apapun dan tidak boleh keluar rumah karena lockdown, itu buka puasanya dengan apa, Pak? Nah, ini saya sih bisa jawab, tapi si Pak Bir aja yang jawab. Nah, ini persoalannya kedaruratan kan sekarang. Nah, bagaimana kita kan lockdown, ada orang boleh keluar rumah, terus yang mau dimakan apa, yang mau diminum apa Pak, sampai nggak ada misalnya karena kita lockdown. Kan tadi pertanyaannya apa? Sahurnya bagaimana? Bukanya pakai apa ya? Jika ingin buka puasa tetapi tidak ada apa-apa, nah pakai apa Pak? Kalau untuk zaman sekarang, kalau saya, nah mungkin nggak zaman sekarang akan terjadi seperti itu. Ya. Kecuali kita hidup di hutan sendirian. Berapa persen sih? Iya mungkin juga gitu kan? Ada kemungkinan. Lah kita kan hidup pada zaman yang serba modern, ya kan? Serba ada lah ini. Iya serba ada gitu. Kayaknya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Itu tidak. Kemudian kita nggak boleh keluar rumah. Nah, anjuran pemerintah kan, walaupun kita ini di lockdown, kalau kita itu keperluannya keluar untuk mencari makan atau beli-beli kebutuhan pokok, itu dibolehkan begitu, asalkan kita tetap social distancing, physical distancing kan begitu. Gitu loh. Jadi untuk zaman sekarang kemungkinan itu sangat kecil gitu loh, tidak punya apa-apa, kecuali dia memang miskin benar. Gitu loh, sehingga dia hanya mengharapkan bantuan dari orang lain itu. Tapi kalau itu mungkin masih jadi miskin benar, dia memang nggak punya apa-apa, kemudian kerjaan nggak ada, dia memang benar-benar nggak ada, apa yang mau dia jual juga nggak ada, itu kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan karena nggak bisa keluar rumah, itu nggak bisa batal puasa ya, gitu ya? Nggak, bukan jadi alasan kemudian. Tapi sebenarnya emang kalau orang membatalkan puasa pakai air aja cukup kan Pak? Iya kan, di sana pertanyaannya tidak ada apa-apa. Iya. Tapi kan kemungkinan seperti itu kan sangat kecil gitu loh. Pasti ada air itu udah cukup. Lawang kita hidup di zaman yang modern. Kita online pakai beli udah nyampe ke rumah. Pakai HP ya. Misalnya ditarik lagi, loh saya HP nggak punya, nggak mungkin, pasti punya gitu loh. Punya orang tua pasti ada. Ya, jadi kemungkinan itu kecil. Kemungkinan kecil ya. Kecuali kita hidup di tengah hutan sendirian dan nggak ada apa-apa, itu wajar. Ya. Oke, selanjutnya tuh pertanyaan keempat dari Fidel Januo. Ya, dari Fidel. Ya. Hai Fidel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya pertama, apakah puasa kita akan batal jika bermimpi basah? Wah, ini cocok nih. Apakah puasa kita batal kalau mimpi basah? Mimpi basah. Pertanyaan yang namanya mimpi basah itu pastinya orang tidak sengaja. Mimpi kemudian bangunnya basah, keluar mani, istilahnya. Itu tidak batal. Kenapa? Karena ketidaksengajaan. Tapi kalau keluar maninya itu disengaja, entah dimainin, entah dia itu misalnya nonton film-film yang sensual, kemudian dia itu punya syahwat, bernafsu misalnya melihat foto atau gambar, itu batal ya. Kemudian keluar, memang diniatkan itu batal, sengaja itu. Iya. Apalagi dimainin-mainin. Itu udah pasti batal. Itu kalau ada niatnya. Tapi kalau mimpi basah itu sudah masuk kategori tidak sengaja. Namanya orang mimpi kan. Nggak sengaja, nggak batal guys. Pertanyaan kedua, apakah berenang saat puasa dapat membatalkan puasa Pak? Berenang saat puasa. Kalau berenangnya itu tidak apa-apa, tetapi kalau kita puasa khawatir ada air yang masuk ke lubang yang menuju ke perut. Antara lain lubang itu apa saja? Mulut, hidung, kuping, ya, dubur atau kubul, lubang depan atau lubang belakang. Jadi kemungkinan itu harus kita hindari.
dan itu wajib bagi kita menghindari itu. Makanya lebih baik jangan berenang. Kenapa? Takutnya masuk dan dipastikan masuk. Ya, kalau orang sudah berenang nyemplung begitu pasti masuk sudah. Berarti berendam aja ya, berendam aja ya. Ya jangan malah tambah ini. Enggak, maksudnya berendam aja di, kan ada tuh namanya bak Berendam. itu, bak berendam. Tapi jangan sampai kentut. Nanti mungkin ada nanti di Oh. teman-temannya itu ada yang nanya, Pak gimana kalau kentut dalam air? Kentut dalam air nggak boleh. Itu air masuk ke Dubur. ya ke dubur itu masuk. Gitu. Makanya lebih baik menghindar Nggak usah sesuatu berenang yang lah ya. mudarat daripada kita melakukannya begitu. Nggak usah berenang. Di Berenangnya rumah. boleh gitu loh. Tapi yang dikhawatirkan ada air yang masuk ke lubang yang menuju ke perut. Nah, itu yang nantinya akan membatalkan puasa. Gitu loh. Jadi- Ya kalau kamu misalnya mau berenang. Ah. Berenang, ini ditutupi semua misalnya. Ya nggak mungkin ini udah ditutup. Apakah mungkin berenang seperti itu? Disumpal semuanya? Kan nggak mungkin. Makanya Ya. jangan berenang dulu lah. Intinya hindari. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Siva Nadia Putri. Dari Syifa, hai Syifa. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Jika seorang non-muslim menjadi orang muslim atau mualaf pada bulan Ramadan, dia langsung berpuasa atau tidak? Bagaimana jika dia belum niat berpuasa, Pak? Gitu. Ya. Mu'alaf kan? Mm-mm. Ya kalau dia mu'alaf pada bulan puasa, ya hari itu juga dia wajib punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Misalnya nih, mu'alafnya malam hari. Mu'alafnya malam hari. Otomatis sudah ikut tarawih ya? Ya, otomatis dia besoknya kan wajib berpuasa. Jadi orang yang mu'alaf ini harus niat untuk puasa besok. Jadi dari itu juga dia sudah diwajibkan puasa besok. Kemudian misalnya mu'alafnya dia itu masuk Islamnya itu di siang hari. Padahal siang hari kan sudah yang namanya niat kan sudah nggak boleh niat puasa. Apakah berpuasa juga Pak? Nah, dia termasuk meninggalkan puasa di hari itu. Ya, nanti diganti karena dia mu'alafnya siang hari. Jadi tidak ada puasa di sana. Yang ada apa? Nanti mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi dia punya utang satu. Besoknya puasa lagi seterusnya. Kenapa? Karena niat sudah tidak diwajibkan kalau sudah matahari terbit. Nggak boleh lah ini. Nggak boleh. Gitu. Lanjut. Pertanyaan kedua ya Pak. Nih pertanyaan kedua dari Syifa nih. Oh ya, masih Syifa. Adakah bulan yang hukumnya haram untuk berpuasa? Berarti ini di luar Ramadan mungkin. Ya, bukan bulan sih, hari. Nah, jadi ada hari-hari yang memang dilarang untuk berpuasa, antara lain 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu haram orang berpuasa. Orang harus bersenang-senang. Harus tidak puasa. Jadi dilarang. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 3 hari setelah Idul Adha. Itu dilarang, nggak boleh puasa. Kemudian mengkhususkan puasa sepanjang tahun, nggak boleh tuh. Begitu nggak boleh. Maksudnya khususkan gimana tuh? Maksudnya dia punya program sendiri, 1 tahun puasa penuh, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan lain-lain, itu aja. Itu ya udah kejawab ya Syifa. Nah selanjutnya pertanyaan dari Kaitra Safa. Caitra. Ya Caitra Safa. Assalamualaikum Pak Eri. Ya, waalaikumsalam. Apakah sikat gigi di siang hari saat puasa bisa membatalkan puasa? Ini hampir sama Sikat gigi pada siang hari saat berpuasa. Nah, kalau sikat gigi sendiri itu masuk ke dalam makruhnya puasa. Orang yang sikat gigi setelah terbitnya matahari maka dia dihukumi makruh. Artinya tidak berpahala, tapi tidak dosa. Tapi puasanya tidak batal. Oh, hukumnya makruh. Berarti nggak puasa maksudnya nggak sikat gigi juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau sikat gigi pun nggak batal. Tapi lebih baik tidak sikat gigi. Kalau sikat gigi malah tidak berpahala. Kalau ditinggalkan dia dapat pahala. Jadi
nyikat gigi itu makruh. Nah, makruh sendiri itu oleh Allah dibenci istilahnya kalau makruh. Allah itu nggak senang. Kamu jangan sikat gigi dulu kalau siang hari. Kan lebih baik tidak sikat gigi. Kecuali kita sikat gigi, misalnya ada kebutuhan. Misalnya kita mau berangkat sekolah. Itu ada kebutuhan. Silahkan kalian sikat gigi. Itu nggak apa-apa ya? Ya, mungkin untuk penyegaran di awal lah misalnya. Menyegarkan mulut kita misalnya sikat gigi. Silahkan. Atau misalnya mau ceramah misalnya. Mau ke masjid, silahkan sikat gigi. Karena banyak orang misalnya. Nggak apa-apa itu. Tapi lebih baik masih tidak sikat gigi itu aja. Bagusnya ya, jangan sikat gigi lah. Lagian juga kita kan lagi lockdown, nggak kemana-mana. Nggak usah lah ya. Udah terjawab. Nah, pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah? Tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah. Ya sebenarnya kita memang tidak ada yang tahu terima apa enggaknya gitu loh. Tapi ada ciri-cirinya orang yang diterima puasanya. Gimana tuh Pak? Kira-kira Ciri-cirinya begini. kita senang atau gimana atau setelah dia itu berpuasa penuh, berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu, maka akhlaknya, tingkah lakunya, kerajinannya sebagai siswa dia bertambah. Jadi lebih baik dia kemudian setelah meninggalkan bulan Ramadan itu. Setelah puasa dia menjadi lebih baik. Jadi itu tanda-tanda orang diterimanya. Tanda-tandanya merasa berkah gitu ya, merasa ada yang diperbarui gitu ya. Tapi kalau dia setelah puasa kemudian tambah turun kualitas, dia sholatnya tambah nggak sholat misalnya, kemudian rajin nggak rajin, tambah malas misalnya gitu ya. Maka itu tanda-tanda mungkin puasanya tidak diterima. Mungkin lah ya, garis bawah ya, mungkin ya. Sebenarnya ya nggak ada yang tahu diterima enggaknya. Yang jelas kita beribadah itu hanya ingin mencari ridho Allah. Yang tahu cuma Allah gitu ya intinya ya. Gak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda itu memperlihatkan kok, tanda-tanda yang tadi. Kemungkinan itu perubahan setelah Ramadan gitu ya. Diterangkan oleh guru saya. Nah, itu sekarang pertanyaan selanjutnya dari Kansa Kaila. Iya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama adalah apakah hukum tidur sepanjang hari saat berpuasa? Wah, tidur terus kamu ya sampai jam 6 nanti gitu ya. Tidur terus ya. Jadi sepanjang hari tidur. Hukumnya apa Pak? Waduh. Nah, Rasul pernah menjelaskan bahwa tidurnya orang puasa itu berpahala, ibadah, dimasukkan dalam ibadah kata Rasul. Memang ibadah. Jadi orang puasa itu tidurnya sendiri dapat pahala. Nah, tapi di sini tanda kutip tidurnya sepanjang hari. Jangan berlebihan. Kayak si subuh ini. Dia kalau sudah tidur udah kayak kucing. Iya. Pokoknya tidur sepanjang hari. Jangan tidur sepanjang hari. Jangan. Jadi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, itu jatuhnya nanti gimana Pak? Apa misalnya nih, makruh atau gimana? Habis sahur. Ya makruh, bisa makruh. Menjadi tidak baik kemudian. Gitu loh. Misalnya nih dari habis subuh tidur sampai buka puasa bangun. Itu gimana tuh? Iya enggak makruh. Iya dosa. Kenapa? Apanya yang dosa? Enggak sholat duhur, enggak sholat asar, itu yang dosa. Puasanya sah kok. Kalau misalnya puasanya sah, tapi yang dosanya itu tadi kan percuma. Puasa tapi enggak sholat, ya percuma. Ngapain juga ya? Iya. Tapi kalau misalnya nih habis azan subuh tidur sampai jam 9 ya itu wajar. Sampai tidur jam 9 terus sholat duha katakanlah ya. Sholat duha tidur lagi sampai jam 12. Enggak apa-apa. Tidur lagi sampai jam asar. Sholat asar. Iya, enggak apa-apa. Tidur lagi sampai buka puasa. Enggak apa-apa. Oh, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asalkan begini. Kita boleh sih tidur seperti itu. Kita sholat, tidur lagi, sholat, bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi, boleh. Apakah kita tidak ada kewajiban lain selain tidur? Di luar tidur misalnya. Tapi misalnya tadi kan lebih baik begini. Kita tidur sampai jam 9. Kemudian habis itu doa, baca Quran.
apakah itu tidak lebih besar pahalanya? Hmm. Baca Quran, kemudian belajar. Apalagi sekarang daring istilahnya online. Masa kita mau tidur seharian? Habis sholat tidur, nanti Sholat lagi, tidur lagi. sholat Nggak mungkin kayaknya. Ya, Nggak mungkin kayaknya. kalau misalnya kegiatannya Ya nggak apa-apa, boleh asalkan ya? kewajiban yang lain tetap terpenuhi walaupun kita Boleh. Ya intinya jangan itu. berlebihan lah pokoknya. Jangan berlebihan. Yang biasa-biasa aja. Gantilah tidur yang berlebihan itu dengan ya, diselingi baca Quran, belajar, begitu membantu orang tua. Ini terutama karena kita sama-sama di rumah ini bantu orang tua. Jangan sampai orang tua nanti kita bangun langsung buka. Orang tua masa nggak dibantu? Nah, kan dibantulah mama jadi, tuh bikin iya, keutamaan yang baik membantu orang tua itu jadi habis kemudian nggak ada. Gitu loh kalau kita dibawa tidur terus. Ya itu aja. Boleh ya, tapi ada aturan-aturan tertentu. Ya. Oke, yang kedua, masa dari Kansa Kaila. Ya kan. Pak, apakah berkumur, wudhu, dan bergosip bisa membatalkan puasa? Kalau yang berkumur itu sama seperti tadi, yang jahit tadi, yang sikat gigi. Nggak Jadi batal ya. hindari itu makruh hukumnya kalau di siang hari. Yang penting dihindari lah. Terus yang selanjutnya apa? Selanjutnya bergosip Ya. bisa membatalkan puasa. Puasa itu kan ada dua kategori, kita menahan sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua. Nah, secara rohani dan secara jasmani. Kalau secara jasmani tentunya kita menahan lapar, menahan itu. Secara rohani kita juga menahan dari sesuatu yang menjerumuskan kita maksiat Dosa. kepada Allah, begitu loh, dosa. Tapi apakah puasanya batal? Enggak, puasanya sah. Pahalanya itu yang dikurangi. Ya, Kenapa? Karena gosip, karena misalnya gibah, karena fitnah misalnya, tengkar misalnya, itu pahalanya dikurangi. Gak ada pahalanya rugi. gitu. Jadi hindari yang seperti itu. Bukan hanya hindari makan, tapi hindari sesuatu yang menjerumuskan kita kepada dosa. Itu hindari. Nafsu, dosa. Itu termasuk menahan diri. Itu juga berpuasa. Itu berpuasa ya. Jadi gitu. Puasa dari hawa nafsu. Nggak gimana ya? Nggak batal sih, cuman pahalanya yang nggak ada kemudian. Sama aja percuma. Iya. Kalau puasa-puasa doang tapi nggak ada pahalanya. Iya, cuman lapar sama Iya, cuman haus nahan itu. lapar Iya. doang Tapi sama tidak ada pahalanya kan percuma. Jadi ya, tapi itu termasuk nanti diganti atau Enggak apa-apa. oh nggak Sah, apa-apa. Iya. Sah. Cuman nggak ada bayarannya. Anggap seperti kita kerja, nggak dibayar itu aja. Lu kerja capek-capek nggak dibayar, cuma Iya. gitu aja. Iya. Masa kita mau begitu? Iya. Kan nggak mungkin. Itu intinya ya. Makanya harus bisa menahan hawa nafsu juga. Itu Iya. yang berat sebenarnya. Oke, itu dari pertanyaannya dari si Kaila tadi ya. Iya. Oke, selanjutnya ini dari Dinia Melani. Ya, Dinia, halo Dinia. Ya, Pak, pertanyaan pertama adalah jika bulan puasa tahun kemarin saya tidak berpuasa, Ya, lalu bulan diganti lalu belum diganti sampai Ramadan tahun ini. ya. Bagaimana cara menggantinya? Kalau sudah melewati bulan Ramadan berikutnya, maka dia harus membayar fidyah, membayar denda dia. Dendanya itu berupa beras 1 mut itu ukurannya adalah 0,6 kilo, 6 on. 6 on. 1 hari nggak puasa 6 on. Misalnya 5 hari, ya udah 5 dikali 6 berapa? Banyak. 30. Iya, lu nggak tahu sih. Iya. 30 berarti 30 on kan? Ya. Berarti 3 kilo. Iya. Gitu loh. Ya begitu. Jadi harus Seminggu kalau berarti sudah 3 kilo. melewati bulan Ramadan berikutnya. Gitu loh. Seminggu 3 kilo berarti. Dihitung harinya dulu. Oh. Jadi jangan menyimpulkan begitu. Itu kan misalnya. Oh, misalnya. Contoh. Kemudian Nabi itu menggarisbawahi begini, jika kamu meninggalkan puasa karena kamu sakit, karena halangan, maka harus segera diganti. Makanya harus segera diganti supaya tidak membayar denda. Oh, Gitu. diganti maksudnya. aja. Harus hati-hati makanya. Nah, ganti ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana hukumnya puasa tapi tidak sholat? Tadi udah dibahas ya. Ya, puasanya tetap sah. Ya dosa kalau kita enggak sholat. Itu tadi udah dibahas. Oke, selanjutnya dari Vania 22. Banyak. Salah. Pak Heri, batalkah puasa jika mencicipi makan saat memasak? Ya batal cicipi makanan.
langsung ya, batal. Sedikit banyak, namanya sudah Itu mencicipi dan niat ya, di situ niat. batal. Nah, pertanyaan kedua, jika menelan ludah atau dahak saat puasa batal atau tidak, Pak? Ya, kalau masih ludahnya itu masih alami di dalam mulut, kita telan ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ludah atau dahak itu sudah keluar, kita ambil kemudian kita telan lagi, itu nggak boleh. Tapi nggak ada yang mau gitu ya. Tapi apakah mungkin kita menelan dahak kembali kan? Enggak. Tapi intinya Tidak apa-apa, aman, puasa jalan, terus pahala jalan, jadi nggak apa-apa. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir dari Mora Atalia. Dari murah. Mora Atalia, Pak, saya punya 2 pertanyaan. Ya. Satu, kalau puasa tapi nggak sengaja marah, bertengkar dengan adik, itu puasanya tidak ada pahala, makruh atau tidak sah? Namanya sesuatu yang tidak sengaja tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dia itu kalaupun sengaja bertengkar misalnya, ya seperti tadi bergosip itu, pahalanya nggak ada. Karena kenapa? Tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu termasuk dari hawa nafsu tadi ya guys. Amarah itu. Makanya orang yang berpuasa harus menahan amarah. Nahan diri, nafsu ya, semuanya sebagainya. Puasanya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Itu. Tetap jalan puasanya, tapi nggak ada pahala sama sekali. Jadi percuma. Nah, pertanyaan kedua, misalnya ada orang yang punya penyakit, dia harus minum obat setiap 3 kali sehari. Dia boleh minum, setelah itu lanjut puasa, atau dia harus minum di saat sahur. Ya, namanya puasa, kita harus menghindari sesuatu yang jelas tidak boleh makan minum. Nah, kalau misalnya ada orang yang sakit, dia anjurannya 3 kali sehari, nah maka harus dirubah itu 3 kali seharinya. Kapan? Setelah berbuka, malam hari. Iya, malam hari, kemudian malam. setelah sahur, kan gitu. Jadi dirubah. Tidak ada kemudian kita 3 kali sehari, siang hari kita dibolehkan, nggak ada yang begitu. Tetap nggak boleh. Diganti jamnya ya guys. Diganti jamnya, tadinya pagi, siang, sore. Nah diganti sore, malam, tengah malam. Lalu mau sahur ya, pas sahur itu. Kalau sakitnya biasa-biasa aja, terus kita mampu mengerjakan puasa. Tapi kalau sudah tidak mampu berpuasa, ya udah. Kita tidak apa-apa tidak berpuasa, relakan ya, tapi nanti diganti kalau sudah sembuh setelah Ramadan. Ini yang terakhir, ternyata ada yang terakhir nih guys. Ini dari Nindi Mai Zahra. Ya, hai Nindi. Pak Eri, maaf jika saya agak telat nih ya kan. Emang telat dia. Pertanyaan pertama, bolehkah kami suntik insulin karena pengobatan saat puasa? Suntik insulin itu suntik vitamin kan ya? Iya, ya. Kayaknya suntik vitamin saat puasa. Itu gimana? Itu kan begini, kalau misalnya itu masuk dalam kedaruratan sih. Jangan kan suntik insulin. Kalau kita mau berobat suntik, sebenarnya nggak apa-apa. Akan tetapi misalnya begini. Misalnya nih, kita puasa, tahu-tahu sakit, tahu-tahu kita lemas badan, harus periksa ke dokter. Tapi kita nggak mau membatalkan puasa, nggak mau, takut punya utang. Kemudian kita pergi ke dokter, disuntik dengan dokter. Itu nggak apa-apa, karena itu kedaruratan. Kalau darurat kadang. Iya, tapi kalau suntik insulin, ya gantilah suntik insulinnya itu malam hari, itu aja. Oh, jadi mendingan ya dihindari atau diganti jamnya nanti malam aja kamu suntik insulinnya. Ya, tapi kalau misalnya darurat, dia harus dibutuhkan insulinnya itu siang hari, ya nggak apa-apa. Kalau itu darurat ya guys. Kalau darurat, sesuatu yang darurat itu kemudian tidak apa-apa. Dibolehkan. Jadi puasanya tetap, pahalanya juga tetap. Ya. Gitu ya. Dan suntik itu sendiri kan memasukkan sesuatu ke tubuh kita. Kan tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui kuping. Kan melalui area yang lain kan, pantat atau di mana kan gitu kan. Nah, itu yang dibolehkan, tangan dibolehkannya di sana, misalnya di sini. Kan ini kan tidak melalui mulut. Kenapa di sini boleh? Karena ini kan tidak menuju ke perut. Kalau mulut, hidung ini menuju ke perut. Nah, yang batal itu kalau menuju ke perut.
Gitu, Ya. yang batal ya. Itu pun suntiknya itu kebutuhan atau kedaruratan. Yang jelas kalau darurat itu dibolehkan ya, itu dibolehkan. Nah kalau misalnya kalau nggak ada apa-apa misalnya fine aja kita kamu sehat aja mau suntik minta vitamin suntik kita- siang hari ya dihindari, Ya, diganti jam. nggak boleh begitu. Ya Nggak boleh begitu. nggak boleh, diganti jam malam aja. Oke, Jadi makruh kemudian. makruh. Tadi nggak dapat pahala ya. Nah yang kedua, boleh gosok gigi di siang hari saat puasa, dan apakah muntah membatalkan puasa? Ya kalau sikat gigi seperti tadi tuh yang di awal kan. Nah udah dibahas tadi Siang ya. hari makruh hukumnya kecuali ada kebutuhan. Nah kalau muntah Pak? Kemudian muntah. Kalau muntahnya itu sengaja misalnya, sengaja kita ini, dicolok-colok misalnya, kemudian muntah, itu batal puasa. Batal. Tapi kalau muntahnya itu tidak sengaja, misalnya saya puasa, ngelihat Pak Subur muntah misalnya, ngelihat aja muntah misalnya, tahu muntah, nah itu nggak apa-apa. Maaf ya Pak Subur. Serasa jelek sekali. Emang jijik bener ya. Nggak, yang lain lah. Kalau misalnya kita tahu-tahu dengar mencium baunya bangkai misalnya, itu nggak enak ke perut, muntah, itu nggak apa-apa. Nggak batal. Nggak batal. Dan nggak mengurangi pahala juga. Nah, tapi kalau sengaja misalnya dicolok-colok supaya muntah, itu batal. Itu aja. Nah itu aja ya. Nah semua di sini pertanyaan untuk kelas 71 sudah terjawab ya oleh Bapak Bir nih yang jawab nih. Udah Udah semuanya udah dijawab ya kan. Jangan kemana-mana, nantikan Q&A selanjutnya ya kan di Berkah Ramadan. Dadah.